Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini masya Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat sehingga kita masih bisa berkesempatan beribadah kepada Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tambah jo ulang kaji awak tafsir surah Ali Imran ayat nangka salapan patang ayat nangka 7. Kini ayat nangka salapan ko doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi ayat dia teh kan adapun orang-orang di dalam hati mereka itu tergelincir atau terjerumus jauh dari kebenaran, kini doa lah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan hati kami. Arti itu, jangan Engkau jauhkan hati kami itu dari kebenaran. Jadi hati awakku memang berpeluang atau berpotensi inyo baswa wae tergelincir ko tagalicia atau terjerumus, atau kalau dilihat dari tafsirnya tergelincir dari jauh dari kebenaran bibtigha'i ta'wilih, karena mencari takwil-takwilnya ayat. Kan wak kaji wak kepetang tentang ayat muhkam atau muhkamat dan ayat mutasyabih atau mutasyabihat. Jadi kadang-kadang adulo orang terjerumus hatinya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nyo takwilkan surang, nyo maknai surang, nyo tafsirkan surang, manului salirwe. Nyo berdalil dengan itu sehingga tergelincir hati. Jadi orang-orang yang berilmu seyogyanya tidak tergelincir, tapi layat teh namu manusia, manusia kok kadang-kadang kan ado tagoda, ado tapadayo, basurang wae, aco wak tataruang tu kadang-kadang kan tidak di batu gadang. Tertarung waktu tak gelinci waktu kadang-kadang dek batu kete. Maka banyak manusia ko kadang-kadang populer ndak salamu bisa populer. Adolo masa redup kadang-kadang tak gelinci akhirnya redup, akhirnya hilang. Barakat dan karomah itu nan ndak bisa dicari-cari. Itu datangnya dari Allah. Maka doa wa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan hati kami. Karena baat ya muqallibal qulub, yang memutabalian hatiku kan berbolak-balik hati awak. Memohon wa kepada Tuhan, kepada Allah yang memutarbalikkan hati awak. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami atas agama Engkau. Kan manusia ko kadang-kadang semangat mana, kadang lamah mana, bangki-bangkian. Yo elo bana datu
tu kadang-kadang lah sebaliknya. Mangko dikatakan sumiyal qalbu bil qalbi li taqallubihi. Mangko hati dinamakan dengan qalb, dengan hati dek kanu hatiku berbolak-balik. Ado masuk-masuk mood ado masuk bad mood kadang tak ada elok cialah kadang elok je. Tu hati awak ku berbolak-balik. Mangko berdoa awak kepada Allah Taala, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, tetapkan hati kami, kokohan hati kami, tanangan hati kami selalu atas agamamu dan selalu di dalam ketaatan kepadamu. Bahasa awak kini istiqomah atau konsisten. Karena manusia tak padayo dengan godaan-godaan. Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam Al-Quran dikatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Memang menggelincirkan Nabi Adam itu sendiri oleh syaitan, dijerumuskannya. Karena syaitan itu nyolah bersumpah, kekalkan ambo, kekalkan sampai kiamat. Berikan kesempatan bagi ambo untuk bisa menggoda manusia kau. Kan awak nak tahu dengan karajuan awak kau ana awak karajuan kadang-kadang kayo elok je bangkit-bangkit itu tadilah. Itulah namanya hati. Awak lu sampai ke fuad, awak masih bicara di posisi qalb. Atau yang membuat hati tergelincir tu kadang-kadang memasuk dengan takwil yang mencari-cari takwil alladzi la yaliqu bina kama azaghat quluba ulaika. Seperti al-allazi artinya sesuatu yang tidak pantas dengan kami, seperti yang sudah tergelincir hati orang-orang sebelum kami. Artinya doa awak jan gelincir lo hati awak, jan dirumusan lo hati awak sama seperti orang-orang dulu yang hatinya lah tergelincir. Apa awak tergelincir? Terjerumus lah, terjerumus artinya lah nak nuja le jauh dari kebenaran. Tak kama orang-orang dulu ia terjadi. Mencelik contoh kan sudah, mencelik tua kan amanang saja dulu ada orang yang kemudian terjerumus, terjebak. Tuba alai ba'da idh hadaitana, jangan digelincir hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Awaklah dia adalah Ta'ala hidayah, masuk awak beragama Islam, jangan sampai tak padayu awak, jangan sampai tak goda awak, jangan sampai terjerumus awak. Hati awak nak kuat dengan Islam, lalu kemudian lah dia adalah Ta'ala hidayah, jangan sampai terjerumus awak. Itu pinta awak, ya toh? Itu minta awak Allah Ta'ala. Karena memang doa aku sendiri termasuk doa yang menyadari diri awak kuat mudah tergoda. Digoda dengan tahta, digoda dengan harta, digoda dengan wanita. Kan itu bahasa nanti tapi. Nyok kecil orang, laki-laki diuji kesetiaannya ketika dia kaya. Perempuan diuji kesetiaannya ketika suaminya miskin. Artinya laki-laki kau ketika nya kayo tentu pinta bulia nak berlaku tu mudahnya dia mulai mana segala sesuatu itu ujian. Kalau perusi diuji ya bila ketika suaminya bansai. Ketika suami kayo okeylah bisa mengagayai ketika segala macam. Ketika suami nak doba ale mama malak-malak ke je kau je. Orang dua campaknya kau lah je. Bila sekolah je aku mau biar-biarnya bari nak do piti belanja kini lah tambah mahal apa piti sengenek je nak kari balik sudah mahal tambah piti belanja dah segala dan di Bali segala mahal dah puncuk paranci je sambal lado je dah je kan tu lagu kan. Lah nak ada piti udah lah. Nak ada duit cinta melayang. Jadi
Itu diuji. Itu ujian tu bagi orang Parusi. Nak tahu diri kau. Ayolah. Itu maknanya tahu awak je diri awak. Jadi kalau seandainya manusia nak tahu je diri nyomoh jadi nak tahu je Tuhan. Itu kan istilah ketika awak berpangkit godaan. Mana kau kesempatan awak ada nak kari-kari, ada nak kari ambil, ada nak kari sandua, teka awak pangkit. Kalau nak ada pangkit tu itu tambah je lah je. Itu setiap simpang ada je selain. Setiap tikungan ada kecekan itu gara-gara. Na'udzubillah summa na'udzubillah itu doa awak minta awak Allah Ta'ala jangan digelincirkan awak jangan terjerumus hati awak, pikiran awak, pangan awak setelah Allah memberikan hidayah kepada awak, setelah Allah memberikan kecerdasan ke awak. Karena yang hidayah kau murah tak bisa diminta, mahal tak bisa dibalik. Itulah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ke awak. Kadang-kadang you mamak awak bana, dosana awak bana. Kadang-kadang tantangnya ujiannya tak kata nak orang lain tu. Dia awak bana nak pangkal dia awak, itu ujian. Nabi Muhammad pun diuji, Nabi Nuh pun diuji, Nabi Muhammad diuji. Bapa mana apa nak selama kau nak cuk menolong tapi nak hidayah kau tak bisa tu. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Bagaimana kata ibu hati, mama awak, apa awak, ayah awak, keluarga awak, nang bela awak. Nabi Ibrahim tu ayah itu. Abah mangalo abah patung-patung kau buat lain. Patung buat disembah orang. Mangana patung cecabak sembah abah tu kau Tuhan tu mah. Itulah yang terjadi, diuji seperti itu. Kalau Nabi Nuh anak Kanaan. Anak Nuh je anak ya kalau tekapa aku banjir ketibu aku banjir dia banjir tang karambi tang kayu. Ndak tertolong dia tang kayu kan ada gunung guys. Ndak ada tu alam tu mah kata tolong awak dia tuduh naik ada tekapa aku ndak. Bagati tu awak ayah anak awak membantah ditunjukkan ada batu ke Jawa. Dak tertangi awak kira. Itulah ujian. Diuji awak. Ini dah jauh nan uji aku nan di sekitar awak ni. Tumpak-tumpak dia awak, sana awak, keluarga awak. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, hibahkanlah, curahkanlah bagi kami dari sisi Engkau rahmat. Awak minta kasih sayang Allah. Jangan sampai hati awak tergelincir setelah diberikan hidayah Allah. Kalau lah berado dalam kebenaran, lah beraja awak, lah berguru awak, lah mengaji awak, jangan tergoda-goda leh. Jangan tak padayu leh kuat na istiqomah na takwa pendirian awak na Lalu kemudian curahkan ke kami kau ya Allah rahmat Engkau. Kasih sayang Allah. Mengko dalam setiap doa aku banyak dan minta wa rahmat Allah. Kalaulah hendak rahmat Allah, hendak dapat dewa kasih sayang Allah, ugi awak. Karena doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah ya Tuhan kami naniayo diri kami. Kalau Engkau ampuni kami ya Allah, kalau Engkau berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami kau akan jadi orang aniayo. Kau setia doa Allah maghfir lana, Allahumma arhamna. Selalu minta ampun ke Allah, kemudian minta rahmat kasih sayang Allah. Kalau dalam doa turun sujud, Rabbi firli warhamni. Di dalam sa'i selain itu lo dibaca. Jadi rahmat Allah yang awak minta. Curahan rahmat Engkau ya Allah. Innaka antal wahhab.
Engkaulah yang maha pemberi, engkaulah yang maha mencurahkan. Ndak dulu bisa diminta ka induk sambang waktu tu rahmat tu. Ndak rahmat tu Sulaiman dah. Rahmat kasih sayang Allah ndak bisa. Jadi Allah Ta'ala wa minta kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang kawa, tentu pinta wa boleh kan dak wa berlaku. Mau kasih sampai dia mah baca. Jadi kalau soal awak kamu minta rezeki, diminta sayang Allah. Yo kalau ka bekece orang, kalau awak kebakaran dak buah durian di berasihan batang dut pangkai. Nah, jadi kalau awak kamu minta rezeki, dia minta sayang Allah dulu. Kalau Allah sayang kawa, ajo ke dibacolai. Karena sayang tu pilihan. Awak banak balimu, kok kadang-kadang kan kenyataan ba. Kadang-kadang tak tuntuang, tak hapul, tak sugesti lah namanya. Nyon nak wajahnya. Agak tak tuntuang sayangku karena bunsu. Karena bunsu ni tak berada dia lain. Tak tuntuang sayang deh. Anak bunsu je lah. Kali perhatian tu. Berlebih sayang. Kalaulah sayang tu ada kali baca tak normal kadang-kadang wala termasuk anuang-anuang apa-apa ko kalau lah bercucu tu kau banyak. Tak do takkan tiba lah bercucu. Tapi akak sayang kau cucu ko. Ayo bana le do je biti dalam saku ko monjonjaknya untuk bagi ke cucu. Karena nak do takkan tuan dah. Sayang ba alai. Tak bisa lu ni tagahan dekat tu kadang-kadang badan ini nak taluk mengari tiba-tiba macam cucu itu anu tagah asli. Tak bisa lu dia ajar tagahan tu. Mak mangan dia no mana, abak mangan itu dan cucu dan cepat je. Karena itu kasih sayang. Kasih sayang tu memang tak bisa dinilai. Awak ada perhatian. Engkau doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma. Jadi selalu ampunan Allah dan rahmat Allah selalu beriringan. Jadi awakku umat Nabi yang bungsu aku Tuan aku lo ke. Mana ka sayang Allah Taala kawa. Awak umat Nabi yang bungsu. Nabi terakhir. Tak do lain. Tak do Rasul sesudah Nabi Muhammad lain. Jadi alunka dibuka pintu surga le sebelum dimasuk umat Nabi Muhammad aba agak ti dewa. Takkan tu sayangnya kawan. Awak nak musuh dia karena lah penyempurna, lah pelengkap semuanya. Sehingga lah sampai sabian. Alunka dibuka pintu surga le sebelum masuk awak. Awak kau siapa umat Nabi Muhammad. Itu tentu nak umat Nabi Muhammad dan soleh lah. Berarti lu dibuka lah, tunggu awak lu. Takak tu bandar. Tapi ya itulah, tak seluruh dulu yang bisa faham, menyadari tentang kemuliaan. Awak ku adalah umat yang mulia. Awak menyandang umat Nabi Muhammad ku je status awak naik ku. Awak nak bawa selobok je Nabi Muhammad tu. Tak pernah awak bertamu tu, tak pernah awak mencari abah bantu itu, tak bisa lo melukiskan gambarnya. Tapi Nabi Muhammad tu ingin jawab. Awak nak cok lupa. Tapi Nabi Muhammad akan menemui ajalnya. Nanti kena jawab. Awak dulu nado le. Lalu lah iya ke awak lain, tapi awak lah dipikir dia Nabi. Takkah tu sayang Nabi kawan. Jadi kalau awak ingin mendapat sayang Allah, raihlah sayang Nabi Muhammad. Cara mendapat sayang Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Bersalawat awak kepada Nabi. Tak dulu baca ke awak salawat itu salawat. Ini salahnya guys. Salawat itu salah satu dari rukun solat. Tak sah salat awak tu kalau tak baca salawat. Sekurang-kurangnya awak dalam sehari semalam tuan 9 awak membaca salawat. Barangkali 9 kali. Hanya kan subuh 6 kali. Kalau zuhur
2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca itu adalah bagian dari salawat. Kalau baca tu kurang-kurang aku tambah lo zikir waktu salawat je sedunia tu. Ditambah lo dia mamang sebelum azan dia baca salawat dulu memang. Innallahumma malaikatu yusholluna ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima ala dimbo wa salawat. Kau mamang kau Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang mengumandangkan azan. InsyaAllah masuk surga kalau tidak berdosa. Ya bangla. Amin. Rabbana innaka jami'un nas li raibin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Lanjutan di ayat yang ke-9 lah. Jadi doa nan tadi itu di surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau supaya jangan sampai awak terjatuh, jangan sampai awak tergelincir, jangan awak sampai tersandung, jangan sampai hati awak terjerumus jauh dari kebenaran setelah diberikan hidayah yang maha kuasa. Tidak semua orang dapat kesempatan hidayah. Mungkin di awakku adalah dilahirkan dari keluarga muslim sehingga awak bisa mengenali Islam. Oleh karena itu dia kan awaklah terlahir dari keluarga muslim, baraja awak tentang Islam, wa syukuri itu. Wa selalu minta ke Allah Ta'ala dicurahkan kasih sayang. Lalu di ayat yang ke-9, in rabbana innaka jami'un nas. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau yang akan mengumpulkan manusia. Engkau mengumpulkan manusia liyaumin la raiba fihi, pada suatu hari yang tidak ada jenis keraguan pada hari tersebut. Harinya adalah hari kiamat. Wa yakinaloka dalam diri awak, mau tidak mau, suka tidak suka, kitoko akan dikumpulkan Allah di hari kiamat. Siapa yang akan mengumpulkan itu? Allah. Innaka jami'un nas, seluruh manusia, tua muda gadang ketek, laki-laki perusi, lain dojo manusia lain, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Kiamat hari dihimpun manusia, dikumpulan manusia kau. La raiba fihi, tidak ada ragu betul. Jadi pada hari liyaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak ada cerita keraguan, awak yakin dunia akan berakhirat, semuanya akan berakhir. Kecil lagu Peter Pan, tak ada yang abadi. Ada ba'awa, ada akhir. Alam semesta akan hancur lebur. Kiamat akan datang. Yakin wak, beriman wak dengan adanya hari akhir, ada hari kiamat. Jadi kita akan dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Fatujazihim bi'amalihim, maka akan dibalasi semua amalan mereka. Berkumpul ditimbang cie-cie, lah dapat nilai manan bare, dosa na bare atau pahala na bare. Nah, manan pahalonyo banyak panua, masuk serugo. Manan berdosa, dibakar dosa, masuk neraka. Dibalasi. Itulah hari pembalasan, yaumul jaza. Jadi di dunia tampil beramal, dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tampilnya ladang kita beramal. Sekolah awak bercocok tanam, ada kau tanam amal awak, tumbuh adonan tumbuh itu kayak padi disabit tumbuh tarwih, itu nan infak sedekah tu tadi.
kemudian awaklah solat, awaklah puasa, awaklah berzakat, awaklah haji. Karajo awak, perbuatan awak, amal ibadah awak itu untuk awak dan untuk orang lain. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa di dunia. Ditanya oleh cici, marapor, aku rapor di calian mana lain beriman dia lapor tangan kanannya, tangan suhu dia sadang hati orang nama dari catatan amal di tangan suhu. Wa marapor wa, lah mencingamu je, lah mencelebi je, lah menangis je, ada lapor tangan kidai. Orang lapor kidai merah je kata dua. Ayo, jadi awak menerima rapor loh. Menerima catatan amal awak. Ada tak nilai yang diubah itu? Ada tak nilai direkayasa? Ada tak disusogok ke? Ada tak memensosogok ke? Sebenarnya murni ada awak karajuan. Jadi sianan nem nilai dulu ada pakai nem nilai F murni. Kini tak ada pakai nem tu kembali. Jadi mangkonyo sianan mangali lubang inyo nan manutui. Sianan lebih buat kebaikan, inyo akan menerima balasan kebaikan. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karajo elo walaupun sebesar biji zarah akan dilihat dan dibalasi Allah. Siapapun yang karajo buruk walaupun sekadang biji zarah akan dilihat dan akan dibalasi. Tidak ada dia tak akan balasi. Kebaikan-kebaikan awak akan terima balasan kebaikan. Jadi tidak ada lagi bagi awak keraguan, tidak ada lagi camih awak. Kama wa'ata bidzalik, seperti apa yang sudah Allah janjikan. Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menegaskan, dan Allah sudah menjanjikan bahawa siapa yang berbuat baik dia akan menerima kebaikan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa mengamalkan kebaikan dia akan menerima balasan kebaikan. Sebaliknya siapa yang mengamalkan kejahatan ini akan menerima lo. Jadi utang babayi, pi utang baterimu. Kalau lelo, terima balasan lelo. Sebaliknya, terima dulu lah. Itu sudah dijanjikan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sudah dijanjikan Allah Ta'ala ko akan dibalas di tapi tak ada Allah kau menyalahi janji dan tak awak dah. Awak manusia ko aku tiap bajanji mungkin. Batu bajanji mungkin. Bajanji binaso mungkin. Jadi mangkonyo bagi awak disadari awak manusia ko cenderung kalau berjanji dia menyalahi janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Itu salah satu tanda orang munafik. Allah Ta'ala akan selalu menepati janjinya. Adalah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Siapa berbuat baik akan diberikan balasan kebaikan. Nanti awak terima. Jadi hari kiamat awak akan dikumpulkan Allah. Itu janji Allah. Atau janjinya nanti kita akan dibangkitkan. Jadi awak mati duit lah balik. Jadi itu tahapannya. Dari awak mati dari awal di dalam sulbi bapa awak, dalam rahim ibu awak mati, lalu kemudian hidup menjadi kini. Kini kau adalah awak masuk di tahapan yang kedua baru. Kalau kau ingin awak masuk surga, masuk tahapan ketiga. Atau mati tu. Ada nak tergak masuk surga kini. Saya nak sana didik ko sesugo dah. Nabi Idris ya. Awak kau mati sara elo. Jadi nanti akan dibangkitkan, berbangkit awak nanti. Dibangkitkan Allah seperti yang telah Allah jelaskan. Jadi ini adalah
maksud dari ini dari doa karena untuk menyatakan cinta mereka akan urusan akhirat. Maka di Ka'bah apa maksud doa ko awak menganda bahwa dunia akan berakhirat. Jadi awak akan dikumpulkan Allah Ta'ala. Lek sadar jawab Rabbana innaka jami'un nasi li raibin la raiba fih inna Allah la yukhliful mi'ad. Itu doa masuk doa tu menyadarkan kawak bahwa dunia itu akan berakhirat. Kemudian awak lebih memilih cinta kepada akhirat. Di mata peyo ketika masih di dunia. Di dunia ko adalah tampik bagi awak untuk beramal, amal untuk akhirat. Jadi mana menjadi tujuan akhirat? Dunia ko iko wasilah. Tampik lalu. Kalau nak di dunia lo bawa kamu doa beribadah kan. Jadi wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupa lo bagian awak di dunia. Karena fa'inad dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia ko membawa sampai awak ke akhirat. Di dunia ko awak bisa memikirkan akhirat. Jadi dan doa ko tadi adalah mukasue, motivasi sangajoe untuk menyatakan bahwa kecintaan mereka akan urusan akhirat. Walidzalika sa'alu sabata 'alal hidayah, maka karena demikian mereka meminta ketetapan atas hidayah. Dek kan awak le cinta ke akhirat, le pangan awak ke akhirat, dibaca doa takako supaya baale tetap hati awak, taguh pendirian awak. Kalau Allah berikan hidayah ke awak, awak jago, kemudian terhindar hati awak dari ketergelinciran itu tadi, jangan sampai tergelincir. Jadi kalau lah ditetapkan la yanalu thawaba, tentu awak akan mendapat pahala. Jadi kalau seandainya awak lah beramal untuk akhirat, tu akan dapat pahala. Kalau seandainya hanya untuk dunia saja, dan dapat dia untuk dunia. Tapi kalau lah untuk akhirat dan dunia tak mau, itulah modelnya. Diriwayatkan oleh dua syekhan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca ini ayat. Itu ko dibaca di Rasul ko ayat na diatih memulai dari ayat nang ka-6, ayat nang ka-6 diatih. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 yang pembahasan ayat petang. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب sampai seterusnya dibacakan, disebutkan oleh Aisyah Rasul membaca ini ayat tentang sampai akhir ikut diwirikan dari Rasul. Waqala, dan Rasul berkata, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu wa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti apa yang tasyabuh, apa yang mutasyabihat dari ayat, maka mereka ini orang yang dinamakan Allah. Al-Quran yang dikasih oleh Allah Ta'ala tadi, fahdharuhu, maka hati-hatilah terhadap mereka. Dan orang mentakwil-takwilkan surang Tuhan, membuat definisi surang. Banyak juga kan ahli perdukunan tu kan mencuba takwil-takwil seorangnya. Entah kama rujukannya meminta anyo takwilkan seorang, inyo tafsirkan seorang, menuri kadang-kadang ia tapi ialah takahan apa tu ada nan tukang hujan ke pawang yang lagi viral dulu tu mah. Kebetulan dia taduh dia tiba dindak aku tiba dindak. Ayolah banyak cacubin awak aku kaya kau. Awak kadang-kadang kalau dapat nama ya, padahal nama ya karambia kau angin. Lah bantuinyo lah nama ya itulah kebetulannya. Itulah nak cacubin kalau bantuinyo lah nak santiang. Nak tak tu hati-hati awak. Hati-hati awak nak mencuba menafsirkan surang, mentakwilkan surang. Akan mentakwil-takwilkan mimpi kai. Takwil kau kan menafsir-nafsirkan. Banyak lu tu nak santiang mimpi kan dia takwilan.
Dipasangnya sampai angko. Batu dia bertanya kerang ilo. Angko kini dulu kan si Pian almarhum Pian kau. Kebetulan keluar lo alah. Jodoh ya samtiang si Pian demah je. Sampai lima je. Keluar sampai lima tu. Itu nak cak cubit dia namanya. Guru karang ada. Kadang-kadang kan ada bermimpi ulas sekian kau itu. Bermimpi balantak ni lo. Tu na balantak na orang na korban ni cali ada. Pelan ni cali lo. Lo kebetulan baalailah. Lama jadian dia je. Yo mah batu kira aja. Itu nak cak cubit tu tadi. Banyak cak cubit tu. Cak cubit zaman modern. Diriwayatkan oleh Tabrani pada khabir dari Abi Musa al-Ash'ari, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW. Nabi berkata, apa kata Nabi? Tidak takut aku atas umatku kecuali 3 perkara. Nabi nak takut kumai dan pun dikhawatirkan dan Nabi ikut 3 perkara. Menyebut Nabi dari salah satu dari nanti khawatir Nabi. Camih Nabi itu bahwa dibukakan bagi mereka akan kitab, maka kitab akan diambil orang mukmin, kemudian dia mencari-cari takwilnya, dan tiada yang mengetahui takwil itu kecuali hanya Allah. Itu dan dicamih oleh Nabi. Ambil kitab, dibuka kitab tu dalam takwil surang ya. Hong berhong dan mereden angkut yang dan kuti dence. Nak kalamak dia je lah. Itu dan dikhawatirkan Nabi. Menafsir-nafsirkan sendiri, membuat penjelasan sendiri. Banyak manusia terjebak dengan nafsu. Warasikhun fil ilmi, dan orang yang memang berdalam-dalam dalam ilmu, mereka akan selalu berkata, amanna bihi, kami akan beriman dengannya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu adalah bersumber dari Allah Ta'ala, di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang mengambil pelajarannya kecuali orang yang berakal atau ulul albab. Maka nak muah awak menuri awak surang berguru awak beraja awak man la syekhullah fa syekhu setan. Siapa raja ni tak pakai guru, maka gurunya adalah syaitan. Itu setan yang bisik-bisikan ni. Itulah nama nuansa dia. Aku ikut maksud ikut. Pokoknya banyak orang salah karena dia napasu ko syaitan yang manuankan banyak sasik nah harilah siang fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo izin besok beberapa hari kanya tahu itu.